lahu syi'run lahu terhadap Syekh Al-Imam Al-Ajan syi'run ay qauli syi'run. Adapun perkataan saya syi'run ini syair. Terus salamun adapun salam. Alaman ini tetap atas perempuan. Salamun adapun salam salamku gitu. Alaman ini tetap atas perempuan. Tayamat nih yang menjadikan hamba siapa man ni terhadap bidzarfiha dengan sifat agungnya man dan lam'ah apa nama walam'atin dan sinar atau kilauan pipi walam'ati khaddaiha dan berserinya gitu atau kilaunya kedua pipinya man walam'ati khaddaiha dan kilaunya kedua pipinya man walam'ati tarfiha dan kilaunya pripat atau mata man. Nanti. Sahabat nih memboyong siapa man ini terhadapku dan menyondongkan ini terhadapku fatatun siapa perempuan yang muda atau anak perempuan yang muda perempuan muda yang cantik tahayyarat bingung al-awham apa beberapa waham praduga wahmun bikun hiwas fiha di dalam sejati sifatnya fatah. Salamku untuk perempuan yang menjadikan dirinya itu seorang hamba mengabdi dengan sifat keagungannya dan kilauan atau berseri-serinya kedua pipinya sang perempuan dan kilaunya kedua matanya si perempuan. Di orang itu kalau sudah kena rayu cewek itu orang perempuan yang bisa membawa dirinya dan bisa mencondongkan kepada dirinya pemuda-pemuda perempuan yang cantik-cantik yang sehingga tahayyarat al-awham praduga-praduga yang menyebabkan bingung ya tahayyarat al-awham di dalam
sejati sifatnya si perempuan. Orang itu kalau sudah kena rayuan gombalnya si perempuan nggak mampu ya. Apalagi ada yang kirim salam. Salamun alaman. Salamku untuk si cewek. Cewek yang bisa tayamat nih, bisa mengabdi untukku. Perempuan yang bisa taat, yang bisa nurut. Kalau orang itu sudah punya cewek yang nurut, akan siap untuk dibawa ke pelaminan. Ya tak? Sangat luar biasa. Ada sabatni, wasbatni. Sehingga ada perempuan yang cantik, fatatun malihatun sabatni, asbatni. Perempuan muda yang cantik akan menjarakan dirinya, akan memboyong dirinya, akan mencondongkan dirinya. Ya, orang kalau sudah melihat cewek cantik itu ya luar biasa, ya akan menggoda. Tapi jangan sampai santri tergoda, karena masih proses belajar jangan tergoda. Cantik apapun dirimu, wahai bidadariku, tapi cita-cita akhirat tidak pernah kalah dengan kecantikan. Wah, itu ya. Jangan sampai kalah dengan Ustadz Malik, dengan Ustadz Abdurrahman. Ustadz Malik jadi Ustadz, Ustadz Abdurrahman jadi Ustadz. Saya juga harus jadi Pak Ustadz. Meskipun kamu cantik seperti apa. Fatatun malihatun sabatni wa asbatni. Jadi kalau perempuan muda yang cantik bisa bisa memenjarakan pikirannya, bisa menyatu, bisa mencondongkan. Biasanya godaan santri-santri mondok yang sudah kelas SMA, kelas 3, kelas 2 SMA, habis kena rayuan gombal. Saya siap dibawa ke pelaminan saya. Yeah. Mau kemana dirimu? Saya ganti. Bakul tuh akan berkata siapa saya? Terhadap kalimat dari ini. Meninggalkanlah siapa kamu ini terhadapku. Dan memberi izinlah siapa kamu ini terhadapku. Maka sesungguhnya aku syagaftu ini kepengen siapa saya. Dengan menghasilkan beberapa ilmu dan membuka ilmu. Secantik apapun dirimu, wahai cewek yang bisa menggoda diri, tinggalkan saya. Jauhi saya. Izinkan saya untuk mendapatkan ilmu. Tinggalkan saya. Wahai kekasihku, jangan kau selalu menggoda diri. Secantik apapun kamu menggoda saya, dari tinggalkan. Wah, dari ini saya minta izin kepada kamu. Fa innani sabahtu bi tahsilil ulum wa kasbi. Jangan ganggu saya. Saya kepengen menghasilkan ilmu, saya ingin mendapatkan ilmu. Saya ingin membuka ilmu. Jadi kalau ada cewek menggoda sampean, saya tak cinta kamu. Meskipun hatinya tergoda. Iya dah. Saya ada cewek.
dan ganteng. Yang ganteng saya takut. Makan aja. Lanjut. Iya, napa boten? Nggih, napa boten? Wah, wong santri niki sing ganteng-ganteng masa takut gak payu. Ya, aja khawatir. Sing ganteng-ganteng gak khawatir. Payu napa boten? Payu. Sapa tak payu. Orang itu kalau sudah bisa baca kitab gundul, ngajinya penak, wis dicari. Ya, pasti dicari. Maka ketika ada cewek yang cantik menggoda sampean, dari ini, wah, dari ini, fa innani saghaftu bi tahsilil ulum, lokasinya. Tinggalkan. Izinkan saya ini lagi proses belajar ilmu. Saya lagi ingin menghasilkan ilmu. Saya ingin membuka rahasia-rahasia ilmu Allah. Gitu. Baru digoda. Cewek cantik sudah seperti belajar. Kau belajar. Diculit. Sudah merasa gaya. Padahal bau. Ganti. Dan ini tetap kepadaku di dalam beberapa orang yang mencari keutamaan dan mencari ilmu dan takwa. Ghinan, adapun tidak perlu, cukup tidak perlu. Dari beberapa nyanyian perempuan yang bernyanyi, dan bau wanginya buatnya. Sudah tinggalin saya. Saya ini dalam proses mencari sebuah anugerahnya Allah. Saya dalam mencari ilmu Allah. Saya mencari sebuah ketakwaan. Tinggalkan saya. Ghinan, cukup. Saya tak perlu perempuan-perempuan yang pintar nyanyi-nyanyian yang minyaknya harum. Kalau sudah 1 bulan ketiaknya Pak Kunci. Kalau sudah punya anak 1, ketiaknya ghinan an ghina'il ghaniyati wa am. Kami itu tak perlu. Cukup. Jauh dari perempuan-perempuan yang pintar nyanyi-nyanyian, yang hanya pintar pakai minyak. Saya perlu istri yang bisa mengingatkan saya untuk membawa saya ke dalam surga. Ya. Saya ingat saya dulu waktu ikut Bahsul Masail ke pondok pesantren Situbondo, ya bawain. Waktu itu saya pernah, mungkin karena waktu itu saya agak lincah dalam Bahsul Masail se-Jawa Madura. Akhirnya sejak istirahat saya didatengin oleh moderator waktu itu dosen di sana di Ma'had Alim. Jadi saya ditawarin suruh kawin yang bantu beliau. Tapi saya ingat dalil ini. Ditahsilil ulum. Karena masih kepengen menyelesaikan urusan tentang ilmu agama. Akhirnya saya nggak mau. Ya, tapi itu cobaan supaya sampai selesai jadi Pak Ustaz, supaya tambah dewa. Ini belum selesai sudah cengkrat dengan yang mau boyong. Kapan mau jadi orang hebat? Ya, kita belajar ilmu. Jangan sampai dikalahkan dengan dengan hak, dengan motor. Kalau orang Madura bilangnya sepeda. Motor. Kita jangan tergoda.
Nanti orang itu kalau sudah ilmunya banyak, duitnya datang sendiri. Duitnya datang sendiri. Tidak tahu seperti apa. Contoh, diundang baca khutbah. Pulang dari baca khutbah, kadang-kadang ada masjid-masjid yang kebanyakan kalau di kota-kota disumpeni 200.000. Padahal baca khutbah berapa menit? Setengah aja. Maka rugi santri itu kalau latihan wahador yang serius. Jangan sampai nggak serius, nggak ada keinginan. Akhirnya ketika disuruh baca khutbah, untung ada mimbar. Akhirnya bergoyang-goyang. Maka serius, benar. Kalau latihan itu serius. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Kawan sampean tertawa kepada sampean, tidak apa. Kawan sampean mau ngolok, tidak apa-apa. Yang penting saya latihan khutbah ini serius. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampean senyum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa law kunna linahtadiya an hadana. Wassalatu wassalam. Tidak apa-apa meskipun kawannya tertawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Latihan yang serius. Kalau sampean latihannya sudah mudah ngetek. Bismillahirrahmanirrahim. Qanallah. Ya, kapan tahu? Di depan sampean itu calon-calon jadi pendengar sampean. Gitu. Ya. Jangan takut latihan. Ada latihan MC seperti orang baca buku. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yufil amma yukafi. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Muhammad Sahabuddin beserta keluarganya. Dan yang saya hormati sudah pakai teks seperti baca pakai bahasa Indo. Bisa. Terus penting. Nyaman do, Mekah do. Pokong anu saluna. Salbut sing penting jeneng.
Wa amma asbabun nisyanil ilmi, adapun beberapa sebab lupa ilmu. Fa'aklul kuzbara, ini makan ketumbar, ar-radbati yang basah, dan apel yang celo. Celo, tahu celo? Asam, asam apa? Celo ya. Wanadhar, dan melihat ilal maslub, terhadap orang yang disalib. Qira'atul lauhil kuburi, dan membaca papan kuburan. Apa bahasa Inggrisnya? Maisen. Apa maisen? Atau nisan ya? Nisan. Wal mururu, dan lewat fungsi tunggang. Baina kitaril jamali, di dalam antara kandang onta. Wa ilqa'il qablih, dan membuang kutu, kotoh yang hidup atas bumi, dan bekam atas lekukan leher. Tajannabu, kita menjauhilah siapa kamu semua terhadap al-madhkur minal kuzbara, tufa, wan nador, wa qira'atul lauhil subur wal murud. Kulluha, adapun semuanya al-madhkurat minal kuzbara, tufa, turisu, ini menyebabkan apa? Kulluha, nisyan terhadap lupa. Sebab-sebab lupa ilmu, tak makan ketumbar basah, apel yang asam, lihat nisan kuburan, lewat di kandang onta, membuang kutu hidup-hidup ke bumi, bekam di lekukan-lekukan leher, jauhi semua, karena itu bisa menyebabkan hafalannya lupa, itu dijauhi. Wallahu a'lam. Semoga manfaat dan ilmunya bisa diartikan. Alhamdulillah.
hingga kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Babu ma adapun ini bab yaqulu yang berkata tuh terhadap maman siapa orang. Mata yang mati lahu lahu bagi man mayyitun siapa mayyit. Babu ma yaqulu man mata lahu mayyit. Rawaina meriwayatkan siapa saya fi sahih Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat berkata siapa Ummi Salamah kami itu mendengar siapa saya Rasulullah terhadap Rasulullah yaqulu kana berkata sama Rasulullah ma min abdin tidak adapun hamba musibu yang menimpa terhadap abad musibah apa musibah yaqulu kemudian berkata siapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya orang itu kalau kena musibah disunahkan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna semuanya kembali kepada Allah. Allahumma ajir semoga memberi pahala engkau Allah ini terhadap di musibati di dalam musibah. Wa akhlif Allahumma ajurni bukan ajir. Wa ajir itu Allah semoga diselamatkan. Wa ajur semoga memberi pahala. Ajurni di musibah. Wa akhlif dan semoga mengganti kau Allah ini terhadapku khairun terhadap kebaikan minha dari musibah. Bila ajarahu kecuali memberi pahala kepada Allah subhanahu Allah di musibah ini dalam musibah amal. Berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ila ajarahu Allah ta'ala fi musibati. Wa akhlif dan semoga mengganti engkau Allah adalah man khairan terhadap kebaikan minha dari musibah. Qala berkata siapa Ummi Salamah falamma tufiya ketika wafat Abu Salamah siapa Abu Salamah pun maka berkata siapa saya sama seperti keterangan amaro yang memberitakan terhadapku siapa Rasulullah. Kemudian ketika Abu Salamah wafat maka beliau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un seperti yang disampaikan atau didhawuhkan oleh yang diperintahkan oleh baginda Pak Nafah. Kemudian mengganti Allah subhanahu wa ta'ala terhadap khairan terhadap kebaikan minhu sebagai pengganti dari Abu Salamah. Rasulullah rupanya Rasulullah. Rawaina dan menurutkan siapa saya fi sunani Abi Daud di dalam sunan Abi Daud an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat berkata kepada Ummi Salamah la dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak asaba di dalam ketika menimpa ahadakum terhadap salah satu kamu semua musibatun apa musibah faliyakum maka sebaiknya berkata siapa ahad inna lillahi wa inna ilaihi Allahumma Allah indaka di hadapan engkau indaka ahtasibu musibati memohon ridho siapa saya musibati terhadap musibahku fa'ajurni semoga memberi pahala engkau Allah terhadapku di dalam musibah wa abdilni dan semoga mengganti engkau Allah terhadapku dengan musibah khairan terhadap kebaikan itu dari musibah. Warwaina dan meriwayatkan siapa saya di kitab Tirmidzi dan kitab Imam Tirmidzi wa ghairi selain kitab Tirmidzi Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ini berkata siapa Nabi utamatan ketika wafat waladul amdi siapa anaknya hamba. Qala berkata siapa walad Allah Ta'ala di malaikat terhadap malaikat-malaikatnya. Qabattum mencabut siapa engkau semua walada abdi terhadap
anak hamba. Yaquluna, kemudian berkata siapa malaikat, na'am. Yaqulu, kemudian berkata siapa abdi, siapa, kemudian berkata siapa Allah. Daud siapa Allah, berfirman kepada Allah, qabattum, mencabutlah siapa kamu semua samra fuadihi, terhadap anak yang menjadi kekasih abad, samrata fuadihi, terhadap anak yang menjadi kekasihnya. Yaquluna, kemudian berkata siapa malaikat, nah yaqulu, kemudian berkata siapa abdu, pamanza, maka terhadap apa, kalau berkata abdi siapa hamba. Yaqulu, kemudian berkata siapa malaikat, qabattu, mencabut siapa kamu semua. Fayaqulu, kemudian berkata siapa, fayaquluna, kemudian berkata siapa malaikat, hamidaka, memuji siapa abad terhadap engkau Allah, wastarji, dan mengucapkan mustarja, dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un siapa abad. Kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ubadu, membangun siapa kamu semua. Ya abdi, karena hambaku, baitan, terhadap rumah fil jannati, dalam surga, pesamuhu, dan memberi nama siapa kamu semua. Itu terhadap baital hamdi, terhadap rumah memuji. Jadi kalau ada orang wafat kemudian berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hakikatnya daunnya Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah. Jadi berarti kamu semua itu ya membangun rumah karena hambaku di dalam surga. Rumah itu dikasih nama apa? Baitul Hamdi. Di orang itu kalau ada orang meninggal pasrah kepada Allah, ridha kepada Allah, kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia itu dibangunkan rumah di dalam surganya Allah. Maka jangan malas-malas kalau ada orang wafat datang supaya tidak dibilang berlebih. Wala dawu siapa Imam Turmudi, ada hadis hasan. Wa fi makna hadza, dan ini tetap di dalam maknanya hadis Imam Turmudi, adapun hadis rawaina meriwayatkan siapa saya terhadap ma fi sahih Bukhari, dalam hadis sahih Imam sahih dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawu siapa Nabi Muhammad, yaqulu, berfirman siapa Allah Ta'ala, mali abdi, tidak ada ini bagi hambaku, al-mu'mini, yang mukmin, indi, di dalam hadapanku, jazaun, apa balasan, tidak qabattu, ketika mencabut siapa saya, safiyahu, terhadap min ahli dunia, terhadap orang yang jadi abad, al-mu'min, abdul mu'min, ahli dunia, dari ahli dunia, summah tasabahu, kemudian mencari ridha siapa abad ya, terhadap sofiyahu, kekasihnya, sofiyahu, qabattu, mencabut siapa saya, sofiyahu, terhadap orang yang menjadi kekasihnya abad. Bapaknya yang wafat, anak nyari ridha, anaknya yang wafat, bapak nyari ridha. Yang namanya mati itu pasti terjadi. Ada mati tak terjadi? Nah, ada enggak? Tidak, pasti yang namanya mati terjadi. Summah tasabah, kemudian mencari ridha, tapi mencari ridha siapa betul terhadap sofiyahu illal jannah, kecuali surga. Jadi kalau ada seseorang yang ditinggal wafat kekasihnya, ditinggal wafat orang tuanya, ditinggal wafat ibunya, ditinggal wafat istrinya, dia ridho dengan keputusan Allah, dia ikhlas dengan keputusan Allah, tidak ada balasan kecuali surga. Maka nanti kalau ditinggal kekasihnya, orang tuanya, keluarganya yang
mendahului sampean, maka sampean harus ridho. Maka ketika ridho yang terjadi tidak ada balasan kecuali surga. Babu mayaquluhu wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat barokah ilmunya. Bisirri al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu